saya supaya diuji oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia, budi pekerti manusia, baik secara lahir maupun secara batin, baik perbuatan maupun perkataan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Ini ada kata-kata innama, itu adat hasr di dalam bahasa Arab, yaitu hanya, kata-kata hanya. Innama bu'itsu, saya diutus liutammima makarimal akhlaq, hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Berarti akhlak manusia itu belum sempurna, lalu disempurnakan. Memang punya akhlak, ya, punya akhlak manusia itu budi pekerti. Sebelum Islam juga ada budi pekerti, sebelum Rasulullah. Ya. Bagaimana berkata dengan orang, bagaimana berbuat baik, bagaimana bersedekah, dan seterusnya. Bagaimana bersikap kepada pemimpin, bagaimana menghormat kepada raja, kepada pemimpinnya. Ini adalah bagian daripada akhlak yang baik, tetapi disempurnakan lagi oleh Rasulullah SAW. Liutammima makarimal akhlaq. Ya, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia ini adalah menciptakan manusia yang unggul. Unggul itu, manusia yang unggul bukan berarti dirinya itu berkata yang keras, kautarnya amar ma'ruf nahi munkar yang keras. Bukan begitu. Ya, unggul bukan berarti dia harus mengalahkan lawan. Ya, harus orang itu bisa direndahkan yang tidak sesuai dengan kita. Itu bukan begitu. Tapi justru yang unggul itu adalah orang-orang yang tawadu, rendah hati, ya, yang raufun, rahimun, yang belas kasih, yang sangat kasih sayang. Itu keunggulan. Orang bisa menenteramkan orang lain, bisa menjadikan masyarakat ini aman, tentram. Ya. Baik yang seagama maupun yang tidak seagama.
Bahkan Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang disebut, yang dinamakan orang Islam itu adalah orang yang orang Islamnya yang lain selamat dari lisan maupun tangannya, dari mulut maupun tangannya. Itu orang Islam. Jadi kalau orang Islam itu orang yang dekat akan tentram, orang yang jauh ingin mendekat. Itu orang Islam. Bukannya orang Islam itu orang-orang yang semua orang lain menjadi benci kepadanya. Nah, ini orang Islam. Para hadirin sekalian, para saudara-saudara kaum muslimin muslimah, terutama dari mata. Rasulullah membawa risalah kepada kita semua. Apa tugasnya? Tugasnya adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Mengajar Alkitab dan Al-Hikmah. Satu, mengajar. Mengajar itu berarti mendidik masyarakat supaya mereka berakhlak baik. Mengajar apa? Alkitab, yaitu Al-Quran, agar mereka mengamalkan Al-Quran. Kalau Al-Quran melarang kita menghina kepada seseorang, maka kita juga harus mengikuti Al-Quran. Ya. Dari Al-Quran itu muncullah kemudian orang-orang yang berkualitas tinggi. Ya. Kemudian Rasulullah mengajarkan Al-Hikmah. Al-Hikmah. Ya. Jadi hikmah itu apa? Imam Bukhari mengatakan Al-Hikmatu ilmun ghairun nubuwah, ilmu selain kenabian. Artinya selain wahyu yang diberikan oleh Allah SWT kepada baginda Rasulullah SAW, ya, dan sunnah-sunnah Nabi. Tetapi hikmah adalah semua kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Karena Allah memberikan hikmah kepada orang yang dikehendaki. Ya. Yu'til hikmata man yasha. Allah menghendaki orang yang Allah memberikan hikmah kepada orang yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa dikehendaki, barang siapa diberikan hikmah, maka dia akan diberi kebaikan yang banyak. Kita jangan sampai meremehkan orang, apalagi orang mukmin. Manusia itu adalah ciptaan Allah. Semua adalah anak Adam. Walaqad karramna bani Adam. Dan aku telah menyempurnakan, aku telah memuliakan anak-anak Adam. Ya, inilah yang disebut memuliakan anak Adam itu antara lain adalah diberikan akal, diberikan budi pekerti, diberikan pemikiran-pemikiran yang baik, yang bermanfaat, bahkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi orang banyak. Misalnya membuat listrik, Thomas Edison membuat listrik. Ya. Misalnya membuat pesawat, Wright membuat pesawat. Ini adalah hikmah semua yang diberikan Allah kepada anak Adam. Karena anak Adam adalah orang yang adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan ditegaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Nama wajadha fahuwa ahqqu biha. Hikmah itu diberikan. Hikmah itu barang yang hilang dari seorang mukmin. Apabila dia menemukan dimanapun, maka dia lebih berhak untuk mengambilnya. Apa di Amerika, apa di Eropa, apa di China, apa di Jepang, menemukan hikmah itu, ambil saja. Orang mukmin itu lebih berhak. Dan hikmah itu pasti menenteramkan dan pasti bermanfaat, karena hikmah itu adanya hanya baik, kebaikan. Nah, saya katakan bahwa anak Adam itu diberi kebaikan, walaupun latar belakangnya mungkin berbeda dengan kita umat Islam, tapi mereka juga diberi namanya hikmah. Ma fi kulli ra'si adamin illa fihi hikmah. Tidak ada di dalam kepala anak Adam kecuali di dalam dirinya ada hikmah. Jadi kita tidak boleh menghina, ya, tidak boleh mencerca dan sebagainya, melaknat, ya, melaknat orang-orang yang apalagi seorang mukmin dilaknat, seorang muslim dilaknat oleh orang lain, itu namanya yang melaknat, yang menjelek-jelekan itu orang yang tidak berakhlak, ya, dan orang yang tidak tahu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu tidak sia-sia dan baik, diberi hikmah dan sebagainya. Ini kalau mengenai i'tiqad, maka kita berbeda lagi, bahwa i'tiqad itu kita juga harus menghormati i'tiqad orang lain, ya, artinya bahwa i'tiqad orang lain silakan saja, dia itu berkeyakinan dengan agama orang lain, itu agama yang lain, ya. Lakum dinukum waliyatin, sehingga kita dapat menciptakan ketentraman di dunia ini. Demikian para kaum muslimin muslimat yang saya hormati, dan kepada pendengar seluruhnya, semoga Allah SWT mencucurkan rahmat, hidayah dan taufik kepada kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.